Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi pelajaran otomatisasi tata kelola sarana dan prasarana kelas 12. Pada kali ini materi yang akan kita bahas adalah mengenal pendistribusian sarana dan prasarana kantor. Baik, kita bahas dulu apa sih yang dimaksud dengan pendistribusian. Pendistribusian atau penyaluran sarana dan prasarana kantor merupakan kegiatan pemindahan alat dan penunjang penyelenggaraan kegiatan kantor dan tanggung jawab penyimpanan kepada unit-unit yang membutuhkan secara sistematis agar dapat diketahui dan dikontrol secara pribadi. Berikutnya, dalam prosesnya ada 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama adalah ketepatan barang yang disampaikan, baik secara jumlah maupun jenisnya. Yang kedua, ketepatan sarana sasaran penyampaiannya. Dan yang ketiga adalah ketepatan kondisi barang yang didistribusikan atau barang yang disalurkan. Berikutnya, fungsi administrasi pendistribusian sarana dan prasarana kantor. 1. Memudahkan proses pengawasan sarana dan prasarana kantor. Yang kedua, memudahkan menganalisis sarana dan prasarana kantor. Yang ketiga, membantu unit-unit yang memerlukan sarana dan prasarana kantor secara cepat. Yang keempat, yaitu memudahkan pengalokasian sarana dan prasarana kantor. Berikutnya kita akan membahas tentang langkah-langkah pendistribusian sarana dan prasarana. 1. Penyusunan alokasi. Nah, ini untuk menghindari pemborosan dalam pembagian barang, ya, sehingga barang itu merata dan seimbang dengan kebutuhan pemakaiannya masing-masing. Nah, dalam penyusunan alokasi tersebut perlu memperhatikan beberapa hal, diantaranya penerimaan barang. Yang kedua, waktu penyerahan barang. 3. Jenis barang, jumlah barang, dan yang terakhir yaitu kegunaan atau keperluan barang tersebut. Berikutnya, langkah-langkah pendistribusian sarana dan prasarana yang kedua yaitu pengiriman barang. Pengiriman barang dari pusat penyalur barang perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut, yaitu cara pengiriman, pengemasan, pemuatan, pengangkutan, dan pembongkaran barang-barang. Berikutnya yang ketiga yaitu penyerahan barang. Dalam penyerahan barang, hendaklah tidak dilupakan untuk mengisi daftar penyerahan barang, surat pengantar, tanda terima, biaya pengiriman, dan lain sebagainya. Berikutnya yang ketiga yaitu sistem pendistribusian barang. Di sini sistem pendistribusian yang pertama sistem secara langsung. Maksudnya barang-barang yang sudah diterima dan diinventarisasikan langsung disalurkan kepada bagian yang membutuhkan tanpa melalui proses penyimpanan terlebih dahulu. Sistem yang kedua yaitu sistem secara tidak langsung. Maksudnya sistem ini berarti barang-barang yang sudah diterima dan sudah diinventarisasikan tidak secara langsung disalurkan, melainkan harus disimpan terlebih dahulu di gudang penyimpanan dengan teratur. Materi yang keempat yaitu tentang asas-asas pendistribusian. Nah, di sini ada beberapa asas pendistribusian yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama adalah asas ketepatan waktu. Asas ini berkaitan dengan ketepatan waktu dalam penyerahan barang-barang yang dibutuhkan oleh masing-masing unit kerja. Yang kedua, asas kecepatan. Asas ini berkaitan dengan kecepatan untuk mempersiapkan surplus yang dibutuhkan oleh unit kerja.
Yang ketiga adalah asas keamanan, artinya sistem pendistribusian selalu berjalan dengan aman, maksudnya itu tidak terdapat kecurangan dalam proses pendistribusian barang-barang. Yang keempat, asas ekonomi. Jadi kegiatan pendistribusian di sini harus menghindari pemborosan baik dari segi barangnya maupun secara finansial. Nah, demikian materi kita pada kali ini. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.